Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan Organik kelas A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip dan teknologi pengelolaan lahan, nutrisi dan air pada pertanian organik pada lahan basah atau sawah. Anggota kelompok 2 terdiri dari saya sendiri Fajar Putra, Prayoga Ibnu, Widya Salsabila, Ujang Soleh, dan M. Sandi Abdul Aziz. Nah, berbicara mengenai pertanian organik di lahan basah, pasti hal pertama yang kita pikirkan itu adalah sawah. Tentu, dalam pengelolaannya tidak bisa sembarang begitu saja dilakukan. Banyak aspek yang harus kita perhatikan, mulai dari lahan, nutrisinya, hingga pengairan yang dilakukan. Terlebih, dengan menerapkan sistem pertanian organik, pasti ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan utamanya. Pertama, mengenai pengolahan lahan. Pengolahan lahan merupakan kegiatan menyiapkan lahan yang sesuai dengan jenis tanaman budidaya untuk pertumbuhan tanaman secara optimal. Prinsip pengolahan lahan adalah pemecahan bongkahan-bongkahan tanah sawah dengan sedemikian rupa hingga menjadi lunak dan sangat halus. Selain kehalusan tanah, ketersediaan air yang cukup juga harus diperhatikan. Apabila air tercukupi, maka akan banyak unsur hara dalam koloid, sehingga dapat diserap oleh tanaman. Pada pertanian organik, lahan pertanian terlebih dahulu disiapkan agar terbebas dari residu-residu kimia, seperti pupuk atau obat-obatan sintetis. Proses perpindahan dari sistem konvensional ke sistem pertanian organik biasanya membutuhkan waktu 1 hingga 3 tahun. Lingkungan di sekitar lahan juga perlu diperhatikan, karena limbah rumah tangga dan limbah kebun tetangga dapat terbawa oleh air maupun air yang dapat mencemari sistem pertanian organik yang telah dibangun. Selanjutnya yang kedua mengenai pemberian nutrisi atau pemupukan. Dalam pertanian organik, pupuk yang digunakan sebagai sumber hara itu berasal dari pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, atau sisa tanaman, atau lebih kita kenal dengan istilah jerami yang dibenamkan ke dalam tanah. Dalam pemupukan sendiri, ada pemupukan dasar dan pemupukan susulan. Pemupukan dasar biasanya dilakukan saat membajak sawah kedua, dengan cara menyebarkan pupuk kandang atau kompos matang sebanyak 5 ton per hektar are secara merata ke seluruh permukaan sawah. Selanjutnya pemupukan susulan. Terdiri dari susulan pertama, kedua, ketiga, lalu pupuk yang disemprotkan seminggu sekali. Tetapi pemupukan susulan ini dihentikan jika sebagian besar bulir padi tampak menguning. Selanjutnya yang ketiga mengenai pengairan. Dalam pertanian organik, perlu diperhatikan aliran air yang masuk pada lahan. Biasanya, aliran air dari sawah konvensional akan mengandung kimia. Untuk mengatasinya, perlu dicari lahan sawah yang menggunakan masukan air dari mata air terdekat. Selain itu, pemberian eceng gondok atau Eichhornia crassipes maupun kiambang di saluran pemasukan air dapat menetralisir bahan kimia yang masuk pada petakan sawah. Penerapan teknologi hemat air dengan cara pengairan berselang atau intermittent irrigation diusahakan agar pertumbuhan dan produktivitas tanaman menjadi lebih baik. Teknologi pengairan berselang ini dilakukan dengan penggenangan dan pengeringan. Penggenangan tidak dilakukan sembarangan, disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman. Penggenangan ini dilakukan pada fase awal pertumbuhan, pembentukan anakan, masa bunting, dan pembungaan. Pengeringan tidak dilakukan pada semua fase pertumbuhan tanaman, tetapi hanya dilakukan pada fase sebelum bunting dan fase pemasakan biji. Tujuan utama dari pengeringan sawah ini adalah untuk memperbaiki aerasi tanah, memacu pertumbuhan anakan, meningkatkan suhu dalam tanah, meningkatkan perombakan bahan organik oleh jasa teknik, kemudian mencegah terjadinya busuk akar, serta mengurangi populasi berbagai hama. Selain itu, untuk fase-fase tertentu, tujuan pengeringannya itu berbeda, sehingga perlu dilakukan secara tepat pada fase tersebut. Cara pengeluaran air adalah dengan membuka saluran pembuangan di pinggir lahan, sehingga airnya akan keluar melalui alur yang sudah dibuat di tengah-tengah lahan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.